Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang tamyiz dengan kam istifhamiyah. Pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan bahwa tamyiz ini ada dua, ada yang mufrad atau juga dzat, ada tamyiz jumlah atau tamyiz nisbat. Tamyiz mufrad atau tamyiz dzat itu jatuh setelah isim mubham. Di antara isim mubham itu adalah adat. Adat ini ada dua, ada adat sharih dan ada adat mubham. Untuk adat sharih telah kita bahas pada pembahasan terdahulu, sementara untuk adat mubham itu adalah adat dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Di antaranya adalah dengan menggunakan kam, kadza, ka'ayyin. Selanjutnya kam itu sendiri ada dua. Ada kam istifhamiyah, ada kam khobariyah. Untuk pembahasan kali ini adalah fokusnya pada kam istifhamiyah, sementara kam khobariyah akan kita bahas pada pembahasan yang lain. Kam istifhamiyah itu adalah lafaz yang mengandung makna bilangan yang belum jelas nominalnya. Selanjutnya kam ini juga mengandung makna pertanyaan, sebagaimana namanya adalah istifhamiyah yang menuntut adanya jawaban yang berupa adat sharih. Jadi kam istifhamiyah itu masuk di dalam kategori adat mubham yang nominalnya masih belum jelas dan belum diketahui, di mana untuk kam istifhamiyah itu menuntut adanya jawaban yaitu adat sharih. Jadi ketika ada pertanyaan kam yaitu berapa, maka jawabannya adalah nominal yang jelas, bisa wahidun satu, atau salasatun tiga, atau mi'atun 100 dan lain sebagainya. Ini adalah kam istifhamiyah. Tamyiz dengan kam istifhamiyah ini terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama, kam istifhamiyah ini selalu berada di sodrul kalam, selalu berada di permulaan kalam. Contohnya seperti lafaz kam rajulan safaro, kam adapun berapa, rajulan orang laki-laki, safaro ialah pergi. Berapa orang yang pergi? Di sini lafaz kam selalu berada di awal kalam. Tidak boleh kita katakan rajulan kam safaro atau lafaz kam ini berada di akhir. Hal itu tidak diperkenankan. Jadi kam harus berada di awal kalam. Ketentuan selanjutnya adalah tamyiz dengan kam istifhamiyah di sini harus selalu berbentuk mufrad dan i'rabnya wajib dinasobkan sebagaimana pada contoh sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah manakala kam ini didahuluin oleh huruf jar, maka tamyiznya ini harus tetap hukumnya dinasobkan. Contohnya seperti lafaz bikam rubiyatan, ishtaraita alkitab bikam rubiyatan, dengan berapa rupiah, ishtaraita membeli siapa kamu alkitab kepada kitab. Di sini lafaz kam istifhamiyah didahuluin oleh huruf jar yaitu huruf jar bi. Sementara lafaz rubiyah di sini adalah tamyiznya. Rubiyah yang merupakan tamyiz ini harus tetap dalam keadaan nasab sekalipun kamnya di sini didahuluin oleh huruf jar. Namun untuk ketentuan yang ketiga itu
ada pula yang membolehkan dibaca jer dengan didahuluin oleh huruf jer min, baik min tersebut tampak maupun dikira-kira. Namun pendapat ini adalah lemah. Jadi boleh pula lafadz rubiah di sini yang merupakan tamyiz dijerkan sehingga menjadi bikam min rubiyatin. Bikam dengan berapa min rubiyatin dari rupiah ishtaraita membeli siapa kamu alkitaba kepada kitab. Di sini tamyiznya diejerkan oleh huruf jer min yang tanpa. Namun pendapat ini dinyatakan sebagai pendapat yang lemah. Yang kuat adalah pendapat yang pertama yang menyatakan tamyiz harus tetap nasab sekalipun kam didahuluin oleh huruf jer. Ini adalah ketentuan yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah antara kam dan tamyiznya ini boleh dipisah. Dalam hal ini kebanyakan antara kam dan tamyiznya itu dipisah oleh dzaraf atau jar majrur. Contohnya seperti lafadz kam indaka kitaban, kam adapun berapakah indaka di sisimu kitaban kitab. Di sini tamyiz dengan kam dipisah oleh dzaraf. Contoh yang dipisah oleh jar majrur seperti lafadz kam fiddari rojulan. Kam adapun berapakah fiddari di dalam rumah rojulan orang laki-laki. Ada berapa orang laki-laki di rumah? Susunan semacam ini banyak sekali terjadi. Selanjutnya ada pula kam dan tamyiznya itu dipisah oleh khobarnya. Namun ini jarang terjadi. Contohnya seperti lafadz kam ja'ani rojulan. Kam adapun berapakah? Ja'a ialah datang siapa dia ni kepadaku rojulan orang laki-laki. Berapakah orang laki-laki yang datang kepadaku? Di sini antara kam dan tamyiznya dipisah oleh khobarnya. Ini jarang terjadi. Kemudian jarang pula antara kam dan tamyiznya itu dipisah oleh amilnya. Jadi yang memisah di sini adalah amilnya. Contohnya seperti lafadz kam ishtaraita kitaban. Kam kepada berapakah ishtaraita telah membeli siapa kamu kitaban kitab. Ini antara kam dengan tamyiznya dipisah oleh amil daripada kam. Jadi kam di sini posisinya sebagai maf'ul bih, sementara amilnya adalah lafadz ishtaraita. Yang banyak adalah kam kitaban ishtaraita. Itu adalah susunan yang sering kali kita temukan. Jadi untuk ketentuan yang keempat ini, antara kam dan tamyiz itu boleh dipisah. Kebanyakan kam dan tamyiz ini dipisah oleh dzaraf ataupun jar majrur. Namun jarang sekali terjadi manakala kam dan tamyiznya itu dipisah oleh khobarnya ataupun dipisah oleh amil daripada kam. Kemudian ketentuan yang kelima adalah tamyiz dengan kam istifhamiyah di sini boleh dibuang. Contohnya seperti lafadz kam maluka. Kam maluka, berapakah hartamu? Di sini takdirannya adalah kam maluka rubiyatan. Kam adapun berapakah? Maluka ialah hartamu, rubiyatan rubiah. Berapa rupiah hartamu? Selanjutnya lafadz rubiah yang merupakan tamyiznya ini dibuang sehingga menjadi kam maluka. Ini adalah ketentuan-ketentuan dari tamyiz dengan adat mubham yang berupa kam istifhamiyah. Selanjutnya adalah hukum daripada kam istifhamiyah. Bagaimanakah posisi atau kedudukan i'rab daripada kam istifhamiyah? Yang pertama,
dia itu dihukumin jer atau dijerkan. Hal ini terjadi manakala yang pertama dia didahuluin oleh huruf jer. Contohnya seperti lafaz fi kam sa'atan, fi Jakarta, fi kam sa'atan, pada berapa jamkah atau pada jam berapakah balagta sampai siapa kamu fi Jakarta di Jakarta. Di sini lafaz kam i'robnya dijerkan karena memang didahuluin oleh huruf jer. Ini adalah kondisi yang pertama di mana kam i'robnya adalah jer. Selanjutnya kondisi yang kedua di mana kam itu i'robnya adalah jer manakala kam tersebut berposisi sebagai mudhof ilaih. Contohnya seperti lafaz ra'yu kam rajulan, akhadta ra'yu kam rajulan, adapun pendapat berapa orang, akhadta ialah mengambil siapa kamu, pendapat berapa orang yang telah kamu ambil. Di sini lafaz kam posisinya sebagai mudhof ilaih sementara mudhofnya adalah lafaz ra'yu. Karena memang dia berposisi sebagai mudhof ilaih maka i'robnya pun harus dijerkan. Ini adalah posisi yang pertama di mana kam istifhamiyah i'robnya adalah jer. Kemudian yang kedua, i'rob daripada kam istifhamiyah itu haruslah nasab. Hal ini terjadi manakala yang pertama kam tersebut berupa istifham dari masdar. Maka kam di sini akan berkedudukan sebagai maf'ul mutlak. Contohnya seperti lafaz kam ihsanan ahsanta, kam ihsanan, kam berapa, ihsanan kebaikan, ahsanta telah berbuat baik siapa kamu. Di sini lafaz kam adalah merupakan istifham atau pertanyaan bagi masdar. Berapa kebaikan ahsanta yang telah kamu perbuat? Maka dalam hal ini posisi daripada kam adalah sebagai maf'ul mutlak. Dengan demikian i'robnya pun adalah nasab. Selanjutnya kam ini dihukumin nasab manakala kam tersebut merupakan istifham dari dzaraf. Jadi dia itu merupakan pertanyaan dari dzaraf. Maka dalam hal ini kam berkedudukan sebagai maf'ul fi. Contohnya seperti lafaz kam yauman ghibta, kam yauman berapa hari, ghibta absen siapa kamu atau kamu tidak hadir. Di sini posisi daripada kam adalah sebagai istifham dari yauman, merupakan pertanyaan dari dzaraf. Maksudnya mempertanyakan tentang dzaraf. Berapa hari? Jadi yang dipertanyakan adalah berapa harinya. Ini yang dimaksud dengan istifham dari dzaraf. Begitu juga dengan yang tadi istifham dari masdar, artinya mempertanyakan tentang masdarnya. Jadi kam ihsanan. Jadi kalau tadi kam ihsanan, berapa kebaikan, jadi yang ditanya adalah ihsanannya, kebaikannya. Sementara lafaz ihsanan itu bentuknya adalah masdar. Kam ihsanan, berapa kebaikan, ini yang dimaksud dengan istifham dari masdar. Begitu juga dengan ini istifham dari dzaraf, artinya mempertanyakan dzaraf. Berapa hari kita kamu tidak hadir. Ini adalah contoh dari kam yang merupakan istifham dari dzaraf zaman. Contoh yang istifham dari dzaraf makan seperti lafaz kam milan sirta. Berapa mil sirta berjalan siapa kamu. Jadi kam ini posisinya sebagai istifham dari dzaraf makan, mempertanyakan dzaraf makan.
Berapa mil? Lafadz milan ini masuk di dalam kategori dzaraf makan karena memang menunjukkan makna keterangan tempat. Yang dalam hal ini dipertanyakan tentang jaraknya. Berapa mil sirta kamu telah berjalan? Karena memang di sini posisi daripada kam adalah istifham dari dzaraf, maka posisinya atau kedudukan kam tersebut sebagai maf'ul fi yang i'rabnya harus nasab. Kondisi selanjutnya adalah manakala kam istifhamiyah tersebut berposisi sebagai maf'ul bih, maka dia pun harus dinasobkan. Contohnya seperti lafadz kam kitaban ishtaraita. Kam kepada berapakah kitaban kitab ishtaraita telah membeli siapa kamu? Kamu telah membeli berapa kitab? Di sini lafadz kam posisinya sebagai maf'ul bih, sementara amilnya adalah lafadz ishtaraita. Oleh karena itu, kam di sini harus dinasobkan. Dan kondisi yang selanjutnya adalah manakala kam tersebut menjadi khobar dari kana wa akhwatuha. Jadi menjadi khobar dari fi'il nakis. Contohnya seperti lafadz kam kana ikhwatuka. Kam ialah berapakah? Karena ada ikhwatuka, siapa saudaramu? Ada berapakah saudaramu? Di sini posisi daripada kam sebagai khobar daripada kana, sementara isim daripada kana adalah lafadz ikhwatuka. Sehingga karena memang posisinya sebagai khobar kana, maka i'rabnya pun harus nasab. Ini adalah beberapa posisi di mana kam istifhamiyah haruslah dinasobkan. Kemudian hukum daripada kam istifhamiyah yang ketiga adalah dia itu hukumnya dirofakkan. Hal ini terjadi manakala kam istifhamiyah tersebut tidak berposisi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu dia tidak menjadi istifham dari masdar, tidak menjadi istifham dari dzaraf, tidak berposisi sebagai maf'ul bih, ataupun tidak sebagai khobar daripada kana wa akhwatuha atau khobar daripada fi'il nakis. Begitu juga manakala kam tersebut tidak didahuluin oleh huruf jar atau tidak berposisi sebagai mudhof ilaih. Dengan demikian, kam istifhamiyah tersebut i'rabnya berada pada i'rab rafa. Selanjutnya, kedudukan daripada kam tersebut akan menjadi mubtada atau sebagai khobar mubtada. Contohnya yang berkedudukan sebagai mubtada seperti lafadz kam kitaban indaka. Kam adapun berapakah kitaban kitab indaka ialah di sisimu. Ada berapa kitab yang kamu punya? Di sini lafadz kam i'rabnya adalah rofa karena memang dia tidak didahului oleh huruf jar, tidak sebagai mudhof ilaih, tidak menjadi istifham bagi dzaraf ataupun istifham bagi masdar. Begitu juga dia tidak berposisi sebagai maf'ul bih dan tidak pula menjadi khobar daripada fi'il nakis. Maka kam di sini kedudukannya sebagai mubtada dan i'rabnya pun harus dirofakan. Selanjutnya contoh kam istifhamiyah yang berposisi sebagai khobar mubtada seperti lafadz kam kitabuka. Kam ialah berapakah kitabuka adapun kitabmu. Di sini lafadz kam posisinya sebagai khobar daripada mubtada dan mubtadanya adalah lafadz kitabuka. Namun dalam contoh ini kam boleh pula dijadikan sebagai mubtada sementara khobarnya adalah lafadz kitabuka. Jadi kam adapun berapakah kitabuka ialah kitabmu. Namun yang lebih utama menjadikan kam ini sebagai khobarnya sementara lafadz kitabuka adalah sebagai mubtadanya. Ini adalah beberapa penjelasan tentang tamyiz dari adat mubham berupa kam istifhamiyah.
Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.